Halo semua, nama gue Ijay dan pada kali ini kita akan membahas salah satu karakter fiksi favorit gue di film Death Universe, yaitu Frankenstein. Frankenstein sendiri merupakan seorang pengemudi Death yang dianggap immortal atau abadi karena diberkahi dewa algoritma. Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal, please. Dan dia selalu menggunakan topeng karena dipercaya memiliki wajah yang menyeramkan. Namun nyatanya, Frankenstein sebenarnya diperankan oleh orang-orang yang berbeda. So, buat kalian yang tertarik, silahkan simak dan tonton video ini, oke? Death Race 2000 yang ditayangkan tahun 1975. Dalam film aslinya, Frankenstein digambarkan sebagai seorang juara bertahan dari Transcontinental Road Race atau sebuah balapan di jalan raya ala gladiator yang diadakan setiap tahun. Perlombaan ini diadakan oleh para pemerintah sebagai lambang kekuatan warga mereka. Frankenstein merupakan pembalap yang paling ditakuti dengan julukan manusia cyborg. Namun kenyataannya, Frankenstein yang tampil setiap tahun bukanlah orang yang sama. Pemerintah selama bertahun-tahun merekrut calon Frankenstein baru, setelah Frankenstein pendahulunya tewas atau cacat. Dengan cara tersebut, Frankenstein menjadi boneka pemerintahan yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintahan. Namun, saat Frankenstein yang diperankan oleh David Carradine justru memiliki misi untuk membunuh presiden yang diperankan oleh Sandy McCallum yang sangat korup. Rencana Frankenstein pada saat itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pemerintah mencoba untuk menyuruh para peserta Death Race untuk membunuh Frankenstein. Namun di akhir cerita, Frankenstein berhasil memenangkan perlombaan dan membunuh presiden. Kemudian dia mengambil alih kekuasaan dan menghentikan perlombaan Death Race untuk selama-lamanya. It's my life's work. Death Race yang diterbitkan pada tahun 2008. Film ini adalah remake dari Death Race yang dirilis pada tahun 1975, menceritakan tentang mantan pembalap bernama Janus Hermes yang dipenjara karena dituduh telah membunuh istrinya. Kemudian Jensen Hermes dimasukkan ke dalam Terminal Island, tempat diadakannya Death Race yang disiarkan di televisi. Ames dipaksa untuk mengikuti Death Race oleh sipir penjara yang bernama Hennessy. Hermes juga harus menyamar sebagai Frankenstein karena Frankenstein sebelumnya telah tewas terbakar. Hennessy menjelaskan jika kematian dari Frankenstein diumumkan, maka rating dari acara Death Race miliknya akan mengalami kehancuran. Sehingga Hennessy memaksa Ames untuk menggantikan Frankenstein dan menjanjikan akan diberikan kebebasan jika Ames berhasil meneruskan kemenangan Death Race yang dimiliki oleh Frankenstein sebelumnya. Selama balapan, Ames menyadari jika Hennessy merupakan dalang dari kematian istrinya dengan bantuan Ulrich dan Pachenko. Ames kemudian memutuskan untuk memenangkan balapan Death Race dan berencana untuk membalaskan dendam. Ames menceritakan semua rahasia mengenai Frankenstein kepada kru pitnya dan meminta bantuan mereka untuk menjalankan aksinya itu. Ames berhasil membunuh Pachenko selama balapan dan berhasil melarikan diri dari penjara bersama dengan saingan utamanya yaitu Machine Gun. Setelah itu, Coach atau Ian McShane, anggota kru dari Frankenstein, meledakkan sebuah bom di kantor Hennessy dan membunuh orang-orang korup yang ada di penjara Terminal Island. Namun, Frankenstein masih akan dihidupkan oleh sipir berikutnya. Death Race 2 yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang kejadian sebelum Death Race pada tahun 2008 yang menceritakan asal-usul dari Frankenstein. Cerita ini dimulai dari pengemudi komplotan perampok yang bernama Kurt Luke yang gagal dalam sebuah perampokan karena kesalahan rekan-rekannya. Kurt Luke harus ditangkap untuk melindungi keponakan bosnya yang bernama Marcus Kane. Meskipun Kurt Luke setia dengan menolak untuk membocorkan informasi tentang bosnya kepada polisi, tetapi bosnya menyuruh para bawahannya yang ada di penjara untuk membunuh Kurt Luke.
karena dinilai mengetahui terlalu banyak informasi tentang dirinya. Karena Cartlook tidak mau bekerja sama dengan polisi untuk menangkap bosnya, akhirnya dia dikirim ke Terminal Island yang terkenal dengan acara deathmatch mereka, di mana para tahanan dipaksa untuk bertarung ala gladiator dan disiarkan lewat televisi. Awalnya acara deathmatch dinilai sangat menguntungkan sipir penjara, namun pertarungan tersebut justru menyebabkan suatu kerusuhan berskala besar yang justru merugikan pihak penjara dan akhirnya acara konversional tersebut harus diakhiri. Kemudian, deathmatch digantikan menjadi death race, di mana para tahanan akan menggunakan mobil khusus untuk balapan di sekitar jalan Terminal Island. Pihak penjara menawarkan para tahanan yang dapat memenangkan 5 kali balapan dengan hidup bebas dan uang yang besar di luar penjara. Pada awal balapan, Cartlook menjadi incaran para kontestan lain karena mantan bosnya menginginkan dia untuk mati. Tetapi, Cartlook mencoba untuk beraliansi dengan 14K, seorang kontestan lain. Dan 14K mencoba untuk membalaskan budi dengan membunuh mantan bos Cartlook yang bernama Kane. Pada akhirnya, balapan Cartlook mengalami kecelakaan yang fatal dan nampak dia terbakar sampai mati. Namun pada kenyataannya, Lucas masih hidup dan dipaksa untuk menggantikan identitasnya sebagai Frankenstein. Dengan identitas barunya itu, Lucas tidak akan menjadi incaran para tahanan lagi. Death Race 3 Inferno yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kelanjutan dari Death Race 2 yang rilis pada tahun 2010. Lucas yang dulu mengalami luka bakar atau Cartlook kini telah sembuh, tetapi dia tetap tidak bisa membuka identitas aslinya karena diancam oleh sipir penjara akan membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Frankenstein. Namun, dalam sebuah perkelahian secara tidak sengaja, topeng Frankenstein terbuka dan para kru pitnya melihat wajah asli Cartlook. Setelah kejadian tersebut, para kru Lucas menjadi benci pada Lucas. Sementara, dia harus mengikuti perlombaan Death Race internasional di Afrika Selatan. Dalam perlombaan ini, Lucas hanya perlu memenangkan satu lagi balapan saja untuk bebas. Tetapi, Nyler Shock, orang yang menginvestasikan uangnya kepada perlombaan ini, meralang Frankenstein untuk menang dan mengancam Frankenstein dan membunuh semua anggota kru pit Frankenstein jika Frankenstein berhasil menang. Di akhir balapan, Lucas menabrakkan mobilnya pada ruangan pusat operasi di mana Nyler Shock diborgol ke meja oleh produsernya sendiri. York yang terkena tembakan terbakar sampai wajahnya tidak dapat dikenali kembali. Orang-orang yang membenci York membuat publik percaya bahwa dia adalah Frankenstein yang selamat dari kecelakaan. Pada awalnya, ada banyak pihak yang meragukan hal tersebut, tetapi para kru fit Frankenstein membuat kenyataan atau pernyataan jika York adalah Frankenstein. York yang sudah tidak dapat melawan akhirnya memilih untuk menjadi Frankenstein dan berjanji akan membalaskan dendamnya. Dari film ini kita dapat mengetahui kenapa Frankenstein pada awal Death Race 2008 memiliki aksen Amerika dan selalu berkata ingin balas dendam. Walaupun pada akhirnya dia mati dengan dendam yang tidak terbalaskan. Death Race Beyond the Anarchy yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kelanjutan dari film Death Race sebelum-sebelumnya. Frankenstein dalam film ini diperankan oleh aktor baru dengan aksen Bulgaria. Dalam film ini, Frankenstein merupakan pemimpin dari sebuah penjara yang memiliki pemerintahan bagaikan sebuah negara bagian, dan penjara tersebut bernama The Spawn. Frankenstein dikenal telah memenangkan 7 kali Death Race, walaupun balapan Death Race sekarang dilakukan secara sukarela oleh pesertanya. Frankenstein yang memiliki pemerintahannya sendiri di dalam penjara dianggap sebagai suatu ancaman, dan pemerintah dunia menuntut Wayland selaku pemilik penjara untuk menghentikan Frankenstein. Tetapi mereka selalu gagal. Frankenstein sangat tertarik kepada tahanan baru yang bernama Connor. Dia tidak menunjukkan rasa takut pada Frankenstein sama sekali. Kemudian Frankenstein menguji Connor
dalam suatu pertandingan kualifikasi dalam Death Pitch untuk mengalahkan salah satu petingginya yaitu The Butcher. Setelah mengalahkan The Butcher, Frankenstein mengajak Connor untuk berbincang empat mata. Di sini Frankenstein menceritakan jika dirinya sudah tidak ingin lagi memimpin The Spawn, tetapi penjara ini hanya bisa menerima satu Frankenstein saja. Dari sini kita mengetahui jika Frankenstein menginginkan Connor untuk menggantikan dirinya sebagai Frankenstein, tetapi Connor harus membunuh Frankenstein terlebih dahulu. Keesokan harinya, Frankenstein mengetahui jika Connor sebenarnya adalah Sersan Connor Gibson. Dia merupakan tentara bayaran yang dikirimkan oleh Wayland International untuk membunuh Frankenstein. Tetapi Frankenstein tidak peduli dengan hal tersebut dan mengumumkan jika Connor tetap akan mengikuti Deathratch. Akhirnya, Connor tetap dapat mengikuti perlombaan, tetapi Connor sudah tidak mendapatkan respect dari warga The Spawn. Sebelum balapan Deathratch, Frankenstein menjadikan kekasih Connor yaitu Jane sebagai Sandra dan menantang Connor apakah dia bisa membunuh kekasihnya sendiri untuk menggantikan tahtanya. Selama pertandingan Deathratch berlangsung, Connor dan Frankenstein mengalami pertarungan yang sengit sampai akhirnya Connor kehabisan bensin. Pada detik-detik Frankenstein akan menabrak Connor, Gypsy Rose membunuh Frankenstein dan memberitahu jika sebenarnya dia adalah tentara bayaran yang bekerja untuk Wayland International, sama seperti Connor. Setelah kematian Frankenstein, Connor lebih memilih menjadi Frankenstein yang baru dan mencoba untuk membuat The Spawn menjadi tempat yang lebih baik, dan Sersan Connor Gibson adalah Frankenstein yang baru, setidaknya sampai saat ini. Oke guys, itu semua adalah cerita dari Frankenstein. Menurut kalian, siapakah Frankenstein terbaik? Dan apakah Connor berhasil membuat The Spawn menjadi tempat yang lebih baik lagi? Mengingat kalau inti dari cerita Deathratch adalah balapan yang kejam, apakah ceritanya masih menarik jika balapan Deathratch justru tidak ada aksi saling bunuh? Menurut kalian gimana? Tulis itu di kolom komentar. Oke, gue IJ mau undur diri. Silahkan tonton video gue yang lain. And bye. Buat kalian yang pengen tahu alur cerita dari Deathratch itu dimulai dari mana aja, sini gue jelasin. Alur ceritanya dimulai dari Deathratch 2 ke Deathratch 3 ke Deathratch pertama dan terakhir Deathratch Beyond the Anarchy. Gue Ijay mohon undur diri beneran, and see you in the next video.